Buat silaturahim di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu ini. Bapak Kapolda yang saya hormati, silaturahim atau kunjungan seperti ini sejak dulu, khususnya dari jajaran Polda dan Bapak Kapolda yang baru, kita melaksanakan silaturahim dan saling memberi informasi terkait dengan masalah daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut bagaimana perkembangan dari kehidupan keagamaan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu, saya ingin memperkenalkan dulu nih Pak Kapolda. Jadi yang hadir ini jajaran pengurus harian Majelis Ulama Provinsi Bengkulu yang sudah di-SK-kan oleh MUI Pusat dan belum dikukuhkan untuk periode tahun 2020-2021 dan 25 dan juga kepengurusan pada jajaran komisi juga belum di-SK-kan dan belum dikukuhkan, dan setelah selesai masa PPKM ini ya insya Allah akan dikukuhkan oleh MUI Pusat, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur untuk menentukan tanggal pengukuhan kepengurusan MUI 2020-2025. Nah, yang hadir ini adalah Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Anissa Kiai Haji Sultan Mahmudi, yang sekaligus sekarang beliau PLT Rektor IAIA UIN PAS Bengkulu, di beliau PLT sekarang. Kemudian Sekretaris Umum ini Sekretaris Umum Bapak Dr. Andes Haji Yohalim FA. Ini beliau. Kemudian dari jajaran Ketua Bapak Dr. Haji Supardi Mursalin MAY, terus Bapak Dr. Haji Dani Hamdani MPD, kemudian Bapak Dr. Haji Ahmad Aminuddin MSI, terus Bapak Haji Abdul Qahar MHI jajaran sekretaris, Bapak Dr. Andes Haji Berianto dan ada izin Berianto, kemudian Bapak Wira Hadi Kusuma FSI, terus Bapak Dr. Andes Haji Sarjono, Nurlaili SKD MPD jajaran sekretaris, terus Bendahara Bapak Dr. Andes Haji Zainal Aryawan MPDI, ada dia. Kemudian Bapak Ibu Azizatul Khalifah SOS dan SI, dan Bapak Junaidi. Itulah yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami undang memang pada jajaran pengurus harian. Bapak Kapolda yang saya hormati, ya alhamdulillah kehidupan keagamaan kemasyarakatan kita di Bengkulu berjalan normal, tidak begitu banyak masalah ya Bapak Mas ya. Kalau ada hal yang kecil-kecil biasanya kita selesaikan, kita komunikasi, khususnya tentang kehidupan beragamaan. Jadi MUI sesuai dengan keberadaan organisasi, visi, misi dan tupoksinya, sasaran kita adalah menjaga agama, kemudian memelihara
kegiatan kepemerintahan dan kenegaraan. Jadi itu yang kita lakukan, dan kita selalu bersinergi dengan jajaran pemerintah daerah, khususnya dengan Polda. Polda ini banyak sekali kegiatan kita, yaitu saling mengisi dan semua Forkominda yang ada di Provinsi Bengkulu. Gambaran kehidupan keagamaan di Provinsi Bengkulu melalui MUI yang ada di kabupaten dan kota. Informasi yang kami dapat itu berjalan normal. Sekali-sekali kadang-kadang memang muncul aliran paham dan gerakan keagamaan, tapi itu berjalan stabil dan normal saja. Jadi itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai ke kecamatan, di Polsek dan Polres itu juga berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah kerukunan kehidupan keagamaan kita berjalan dengan baik, dan kita fokus pada pengembangan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, kemudian mengembangkan moderasi beragama, kerukunan umat beragama di Provinsi Bengkulu. Sekira itu gambaran yang dapat kami sampaikan terkait dengan kehidupan keberagamaan, kehidupan bernegara dan berbangsa di Provinsi Bengkulu. Sekira itu pengantar saya, nanti kita berdialog, berdiskusi, dan kita siap untuk bekerja sama khususnya dengan Polda Provinsi Bengkulu. Lebih dan kurang mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu yang disampaikan langsung oleh Pak Muhyiddin Mimaki. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak sambutan dan penjelasan dari Bapak Kapolda yang baru, Bapak Irjen Bengkulu, Guntur Surya Setianto. Ini karena baru ini belum Bapak, mohon maaf. Jadi para Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya muliakan Pak Ketua MUI Bengkulu, Profesor Dr. Haji Muhyiddin, dan Bapak Wakil serta seluruh staf dan komponen MUI Bengkulu yang saat ini hadir. Alhamdulillah, hari ini kami diperkenankan oleh Allah melangkahkan kaki untuk menghadap Bapak Ibu semua dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi. Yang pertama, mohon izin kami mohon maaf baru sekarang bisa menghadap karena tuntutan keadaan yang situasi COVID kami dinyatakan siaga 1, sehingga kami harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengutamakan pelayanan umat, karena komitmen pimpinan Polri keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kira-kira temanya. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan hal tersebut, izinkanlah hari ini kami mohon hadir di tengah-tengah ibu semua untuk melaporkan diri sebagai tugas baru di Bengkulu. Mohon berkenan diterima dan mohon berkenan mendapatkan arahan, masukan, petunjuk dalam rangka peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat Bengkulu pada umumnya. Yang kedua, kami sudah melangkah ke beberapa instansi
bahkan ke universitas untuk melakukan koordinasi kerjasama dalam rangka menjalankan pelayanan kami kepada masyarakat Bengkulu, utamanya guna menghadapi COVID. Saat ini tibalah kami atas nama Polda Bengkulu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu ingin menyampaikan beberapa hal untuk mendapatkan petunjuk. Yang pertama tentu sudah kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah dalam menjalankan amanahnya untuk mengurus rakyat dan masyarakatnya ini, utamanya dalam menghadapi COVID, adalah melalui 3 kebijakan besar. Yang pertama, kebijakan tangani masyarakatnya ketika sedang sakit, yaitu dengan cara tampung di rumah sakit, diobati, dihimbau, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk. Ada yang namanya dibentuk isolasi terpusat, ada yang namanya isolasi mandiri. Semua diurus melalui gugus rentang kendali dengan satuan tugas untuk wilayah provinsi dipimpin oleh Bapak Gubernur, Kapolda, Danrem, dan Wakil Gubernur adalah sebagai wakil pelaksana tugas. Yang kedua, pemerintah melakukan pencegahan kepada masyarakatnya yang belum berdampak, yaitu dengan cara vaksinasi. Penduduk kami kurang lebih 2 juta lebih dikit. Target vaksinasi 75% harus diselesaikan. Maka Polda Bengkulu mendapatkan kebijakan 17.000 per hari untuk memvaksinasi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah juga membentuk melalui unsur-unsur departemen-departemen yang ada di bawahnya, membuat satgas PEN, yaitu peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga ini nyaris tak terdengar oleh masyarakat karena media enggan, media kurang menginformasikan kepada masyarakatnya, sehingga ada beberapa komponen masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dengan maksimal sehingga mereka salah persepsi. Salah satu utamanya diantaranya adalah kelompok-kelompok LSM yang kritis, jadi kita mahasiswa dan lain sebagainya, karena belum mendapatkan pemahaman ini atau informasi ini sehingga mereka berpersepsi beda. Itu dalam hal ini, izinkanlah dalam kesempatan ini saya sebagai penanggung jawab Polda Bengkulu ingin menyampaikan gagasan, pemikiran untuk berkenan mendapatkan arahan bahkan dukungan. Yang pertama, dalam rangka kita menghadapi masyarakat yang sakit, tentu sudah diupayakan banyak hal, yaitu dikumpulkan di rumah sakit, dirawat, biaya negara, kemudian obat disiapkan, oksigen. Tentu dalam pelaksanaannya tidak semudah kita yang kita dapatkan. Banyak kendala, obatnya kehabisan, oksigennya kehabisan, dan lain-lain sebagainya. Oleh Satgas tentu sudah kita upayakan berbagai macam. Misalnya ketika kehabisan oksigen, saya mencari informasi kemana-mana, mendapatkan informasi dari Polda Sumatera Selatan bahwa di Sumatera Selatan ada kelebihan dikit oksigen. Maka kami laporkan segera kepada Pak Gubernur, gratis. Kita minta bantuan dari Sumatera Selatan, hanya kita mengirimkan alat penjemput. Nah, itu salah satu contoh upaya-upaya yang kita sudah maksimalkan. Sebab kalau oksigen nanti habis total, berarti masyarakat kita terkendala.
Belum lagi kita punya kendala dapat keluhan dari rumah sakit bahwa fresh money-nya habis. Karena dihimbau oleh pemerintah untuk tidak boleh menolak masyarakat, tetapi uang penggantiannya belum turun, belum cair. Ini juga masalah. Sehingga Pak Gubernur diskusi dengan komponennya mencoba mengambil langkah untuk mencari solusi, diantaranya diuji coba dengan cara menunjuk Pak Sekda berkantor di rumah sakit. Jadi di rumah sakit apa namanya itu? Yunus. Berkantor di rumah sakit Yunus, memanggil BPJS, mengumpulkan pihak rumah sakit yang memegang data, saling ngecek apa yang membuat tidak cairnya ini. Kalau datanya kurang, segera saat itu juga dipenuhi. Lalu alhamdulillah dalam tempo 2 minggu bisa diselesaikan. Dari tagihan 11,5 M langsung cair 11 M, sehingga rumah sakitnya bisa bernafas. Yang lain banyak sekali yang belum terselesaikan. Rumah sakit Bayangkara misalnya 14 miliar belum dibayar, sehingga sekarang sudah kelelahan untuk modal melayani masyarakat. Nah, ini contoh-contoh yang perlu kami laporkan kepada MUI secara sedikit banyak saudara kita. Yang berikutnya yang ada kaitannya dengan unsur-unsur MUI mungkin bahwa kita juga harus melakukan pencegahan supaya menghindari kerumunan, menghindari perilaku yang berdampak membuat kerumunan orang. Contoh misalnya, masyarakat kita tentu sudah menjadi impiannya untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara pesta. Dan di masyarakat kita masih. Maka kami sudah berusaha bekerja sama dengan Kanwil Agama. Mungkin minggu depan akan melakukan penandatanganan kesepakatan kerja atau MOU untuk sama-sama menanggulangi. Salah satu inti daripada itu kemungkinan nanti juga bisa dilaksanakan di sini adalah satu, bekerja sama untuk unsur-unsur Kanwil Agama menghimbau, membuat himbauan dalam bentuk rekaman-rekaman dan ditampilkan di media sosial kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak haram, vaksin itu menyehatkan, COVID itu ada, dan lain-lain sebagainya, himbauan-himbauan yang sebagaimana yang diharapkan pemerintah melalui Satgasnya. Dan itu sudah kami terima. Lalu kami juga berusaha mencegah kerumunan tersebut dengan menggerakkan unsur Departemen Agama, misalnya bekerjasama kami juga dengan catatan sipil, bekerjasama kami juga dengan gereja-gereja, bekerjasama kami dengan KUA. Apabila ada masyarakat yang datang mau mengurus pernikahan, dihimbau bahwa nikah oke, itu adalah hak pribadi, tapi pesta ditunda. Bahkan kalau perlu diminta untuk buat pernyataan, sehingga kalau mereka nekat membuat pesta, aparat keamanan tidak dikondisikan mendadak berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Kami selalu hampir di seluruh Indonesia dihadap-hadapkan situasi yang mendadak, dilaporin oleh Satgas lainnya, TNI, Polri, Satpol PP, dan Satgas lainnya terpaksa harus mendatangi orang sudah berkerumun, orang sudah mau joget, orang sudah mau nyanyi. Kesannya terjadi ketegangan di lokasi. Untuk itulah kami coba mengambil jalan ke depan untuk tidak terjadi kerumunan, yaitu himbau dulu supaya tidak nikah.
Kalau sudah buat pernyataan dipantau. Karena saya, maaf tadi belum saya kenalkan, saya membawa didampingi oleh Kepala Bidang Humas. Saya rasa ini orang langka di Bengkulu. Ini harta karunnya orang Bengkulu karena paling lama di dunia di Bengkulu. Ya, sebelah kanannya adalah Direktur Intel kami. Sebelah kanannya adalah Direktur Dimas. Nah, melalui tangan-tangan beliau dan jajarannya nanti melakukan hal yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau sudah dihimbau, kalau perlu bikin pernyataan, kita pantau. 2 hari sebelum mereka melakukan pernikahan, kita pantau melalui Babinsa Hikmat, melalui patroli Sabara, melalui patroli gabungan, Satgas. Kalau ternyata masih ada gejala, ya kita tungguin, kita himbau lagi. Sebelum memasang teratak, sebelum istilahnya alat musiknya datang, kita himbau lagi. Tapi ketika dihimbau masih juga ada gejala yang nekat, ya kita panggilkan Sabara, suruh baris saja di depannya itu. Dengan sangat terpaksa. Kalau itu pun masih nekat, ya dengan sangat terpaksa, dengan menyebut nama Tuhan kita bubarkan. Karena ini penting, terus bagaimana yang menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi. Itu temanya. Yang berikutnya masih terkait dengan upaya pemerintah melalui satgasnya mengurus masyarakat yang sakit. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa komponen elemen agama, baik FKUB, Kanwil, Departemen Agama, dan saat ini ada berada di tengah-tengah MUI. Bagaimana kita mengurus? Lalu bagaimana peran kita yang bisa kita harapkan secara bersama-sama, yaitu bahwa kita ketahui bersama COVID sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Paling mereka disuruh istirahat, dikasih vitamin, ditenangkan. Nah, saya berpikir lain bahwa tidak cukup sampai di situ, karena saya pernah menjalani. Saya veteran COVID. Ketika kita menjalani itu luar biasa sedihnya kita, luar biasa galonya kita sebagai manusia biasa. Apalagi prosesinya waktu itu dihadapkan, saya kehilangan orang tua kami. Kami bertiga masuk dengan istri, pulangnya tinggal berdua. Mertua kami dipanggil Tuhan mendahului dan kami tidak bisa melihat karena kami dikurung di kamar. Jika kondisi psikis kami makin drop, kami hanya melihat dari balik jendela orang tua kami dibawa ambulan. Itu kondisinya. Berdasarkan pengalaman itu kami mencoba menawarkan, memohon bahwa saya melihat banyak potensi yang bisa dilakukan. Unsur MUI banyak, unsur Departemen Agama banyak, FKUB banyak tenaga-tenaganya. Kenapa tidak bergandengan tangan menjalankan misi kemanusiaan untuk kita bagi tugas mendampingi para dokter yang mengobati di rumah sakit ikut mendoakan. Karena saya berkeyakinan bahwa orang yang sedang dirawat itu pasti galau. Salah satu obatnya adalah doa. Hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa Allah yang mampu menenangkan mereka. Untuk itulah obat paling mujarab, salah satu di antaranya tidak vitamin, tapi juga diberikan. Jadi saya ingin menawarkan nanti apabila dokter tiap hari masuk ke ruangan didampingi oleh anggota-anggota yang pendoa-pendoa ini yang sudah dijadwalkan, ya diberikan doa. Kalau perlu sehari 2 kali. Kalau sudah mulai dikenal, tidak usah datang, mungkin melalui handphonenya, di telepon. Itu akan, ayo kita berdoa bersama, ayo kita wiridan bersama, ayo kita bersolawat bersama. Supaya mereka tenang. Saya yakin dan percaya hanya itu, karena itu yang pernah saya lakukan. Kita menghadapi situasi yang tahu sudah kita sakit, kehilangan orang yang kita cintai,
Hanya doa yang mampu membuat kita tenang sehingga lambat laun imunnya naik hingga dinyatakan sembuh. Begitu juga yang isolasi terpusat nantinya atau isolasi mandiri di rumah-rumah. Saya dapat informasi unsur daripada Departemen Agama ada penyuluh-penyuluh. Tiap desa minimal 6 sampai 8. Itu sudah cukup untuk melayani tiap hari mendatangi saudara kita yang sakit untuk diajak berdoa. Datang bersama 4 unsur sekarang ini, yaitu 4 pilar, lurah, Babin Kamtipmas, Babinsa, sama tenaga kesehatan. Ini tiap hari mereka harus bekerja di sini. Nah, kalau ditambah 1 lagi tenaga pendoa, itu akan menjadi 5 pilar. Itu kira-kira gambaran yang perlu kami lakukan dalam hal ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45, ketika negara dalam kondisi darurat, wajib hukumnya tanpa kecuali seluruh komponen bangsa harus terlibat. Kalau perang berarti ikut angkat senjata. Kalau perang melawan musuh, sekarang perangnya melawan penyakit. Ya senjatanya kalau wilayah unsur keagamaan ya doa. Untuk itulah bagi kami merupakan hal yang utama, merupakan hal yang mulia saat ini apabila diperkenankan kami bergandengan tangan dengan unsur-unsur alim ulama ini untuk berjuang bersama-sama dalam ranah kemanusiaan untuk menyehatkan masyarakat kita. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua adalah vaksinasi. Kami juga perlu dukungan untuk himbauan-himbauan karena masih ada beberapa komponen masyarakat yang masih enggan melakukan vaksinasi. Penting sekali mendapatkan dukungan dalam bentuk testimoni, pernyataan untuk dinaikkan karena orang sekarang sudah banyak yang memegang HP. Entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Instagram, nanti akan kita bantu viralkan. Nah, mengapa saya bawa Kabid Humas dan Bimas? Gitu. Nah, kemudian untuk peningkatan ekonomi, tentu kami juga memerlukan eksistensi Bapak Ibu semua, unsur MUI, Departemen Agama, dan lain sebagainya untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui komunikasi-komunikasi yang intens dalam kesempatan yang baik, menginformasikan bahwa peningkatan atau peningkatan ekonomi nasional ini tidak usah panik masalah ekonomi menghadapi COVID karena pemerintah sudah memberikan banyak hal. Mana bukunya coba saya sudah bekerja sama dengan BPKP, sudah kerjasama dengan stafnya Dirjen Perbendaharaan Negara untuk membuat buku saku. Buku saku ini nanti akan saya kasih kepada Kapolres, Kapolsek, Kasat Cersel, Kasat Bimas, dan Babin Kamtipmas untuk diberitahukan kepada masyarakat bahwa wahai masyarakat jangan panik soal ekonomi karena pemerintah sudah memberikan banyak hal, banyak sekali. Salah satu diantaranya bantuan non-COVID. Ada bantuan COVID, bantuan non-COVID. Bantuan non-COVID ada program Keluarga Harapan, bantuan pemerintah non-tunai, Kartu Indonesia Pintar, bantuan COVID, bantuan sosial tunai, bantuan subsidi upah, bantuan kuota internet, bantuan prakerja, bantuan hibah pariwisata, bantuan provinsi usaha mikro, dan lain sebagainya banyak sekali. Bantuan beras langsung, bantuan dalam bentuk padat karya, banyak sekali. Nah ini yang jadi masalah, masyarakat banyak yang tidak tahu. Maka kami mohon melalui tangan-tangan Bapak yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan informasi. Hasil evaluasi dengan Satgas yang dipimpin Pak Gubernur, bantuan yang dibutuhkan pemerintah untuk provinsi Bengkulu baru dicairkan 17%. Sayang sekali. Maka saya berjibaku untuk mendorong, misalnya habis ini
saya nanti hadir di bersama-sama Balai Besar Sungai untuk menggarap program yang bisa mereka ciptakan yang namanya Padat Karya. Direncanakan di Kabupaten Suluma, maka di tempat di Kabupaten Suluma, maka saya juga merekrut dari anak adik-adik kita yang mahasiswa pertanian dari Universitas Samarinda untuk bergandengan tangan dengan Bapak Kapolres, Dimas, mendampingi mereka. Nanti juga kita akan mengupayakan padat karya yang dilakukan oleh Balai Besar Jalan. Jadi masyarakat sebenarnya ngasih duit langsung kepada rakyatnya, tapi tidak serta merta duit tidak. Tapi suruh peringatan dia supaya dia sehat, membuat borong-borong, ya, tapi duitnya dikasih di depan. Kalau 80-70% dikasih di depan, begitu dia tanda tangan kontrak kerja langsung dikasihkan duitnya 20 bulan. Nah, hal semacam ini perlu kita percepat, perlu kita berikan pemahaman di seluruh komponen agar hal ini bisa dipahami. Sehingga masyarakat tidak buntu menerima informasi. Komponen-komponen ini LSM mahasiswa tidak buntu informasi. Maka hal tersebut saya sampaikan di perguruan tinggi. Kalau Anda tidak paham, tanya, saya siap 24 jam. Kalau sudah dipahamkan itu belum paham, saya akan pahamkan lagi. Untuk mengendaki minat dan energi dia unjuk rasa menjadi unjuk kerja. Maka kemarin penawaran unjuk kerja saya melalui jalur kemanusiaan sudah ditandatangani hari Rabu kemarin oleh berapa perguruan tinggi? 7 perguruan tinggi sudah mendedikasikan 969 mahasiswanya, entah itu belakang kedokteran, perawat, kebidanan, ya, ilmu kesehatan, dan lain-lain sebagainya, untuk nanti bergabung dengan kami menjadi tenaga vaksinator maupun tenaga administrasi. Nah, itulah kira-kira gambaran secara simultan bahwa daripada mereka unjuk rasa, mendingan unjuk kerja. Unjuk kerja di bidang kemanusiaan Anda dapat nilai ibadah. Selain nilai ibadah, penawaran dari kampus mereka mendapatkan nilai akademik. Jadi mempunyai credit point di akumulasi ya, dengan nilai-nilai tertentu yang disahkan oleh universitasnya berdasarkan SKS-nya. Dari kami, saya berikan sertifikat bahwa Anda adalah seorang pejuang kemanusiaan. Nah, itulah kira-kira pemikiran-pemikiran yang akan kami lakukan. Kesimpulannya adalah apabila diperkenankan, kami membawa tim untuk diperkenankan komunikasi teknis dengan tim yang ditunjuk yang MUI untuk langsung meminta nama-nama, nomor HP, alamat, supaya kami kalau diperkenankan langsung bekerja sama dengan melayani masyarakat tadi per zona. Seperti yang kami lakukan pada perguruan tinggi, anak Suluma nanti akan melayani di Suluma, anak Muko-Muko, karena sekarang dia kuliah daring di rumahnya masing-masing, jika tidak perlu biaya transport yang berlebihan, tidak perlu minat di sana karena sudah minat di orang tuanya, tinggal kita mengordinir, memberikan tambahan-tambahan, misalnya ada makan bareng dan lain sebagainya. Itu aja kira-kira pemikiran yang ingin kami laporkan. Atas perkenannya kami mohon terima kasih. Dan apabila ada hal-hal yang senang, kami mohon maaf yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda telah menyampaikan situasi kini di Bengkulu, terutama tentang COVID-19 dan cara penanggulangannya, dan tentang fasilitas yang ada di rumah sakit sangat kurang, sehingga banyak yang belum sempat dirawat, sudah kedahuluan dipanggil yang kuasa. Itu marilah kita bersama-sama dengan antara MUI, Kapolda, Kapolres, dan REM dan yang lain ini disinergikan sehingga apa yang kita temui di masyarakat, apa yang kita lihat di masyarakat dapat kita tangani bersama-sama. Ya, MUI